Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di channel Teen Film dalam review buku. Buku apa yang akan aku review kali ini? Ya, udah lama nggak mereview buku ya. Ini baru buku kedua yang aku review ya. Jadi buku ini penulisnya berasal dari negeri Ginseng atau Korea Selatan. Ya, ngebahas Korea Selatan tentunya udah nggak asing lagi telinga kita ya. Baik dari segi makanannya, budaya, wisatanya, apalagi kalau ngebahas tentang musiknya, K-pop dan juga drakornya. Wow, udah viral banget di Indonesia ya. Baik dari kalangan anak kecil sampai yang tua bisa suka. Tapi aku gak akan bahas tentang K-popnya ataupun drakornya ya. Jadi ini tentang lingkup dunia Islam gitu. Tapi bukan berarti yang berbeda agama nggak boleh lihat, terserah kawan-kawan. Ini semoga saya pengen semoga memberi sesuatu yang menarik dan bermanfaat. Oke, siapa sih beliau ini yang menulis sejarah kisah hidupnya dalam buku? Oke kawan, buku yang aku review kali ini judulnya Ayana, Journey to Islam. Siapa sih yang nggak kenal sama beliau ya? Beliau udah sering kali muncul di televisi Indonesia sebagai bintang iklan dari Pocari Sweat dan juga menjadi brand ambassador kosmetik dari Wardah. Dan bagaimana sih review dari buku ini? Penasaran? Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, biar aku semakin semangat terus. Oke kawan, buku ini sebenarnya aku udah beli dari bulan 2 kemarin, Februari ya. Tiap beli buku aku selalu tulis tanggalnya di sini, bulan 2, jadi baru bisa review kali ini. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Indonesia ya, dan biodata dari buku ini kawan bisa lihat di sini. Buku ini ada 6 bab: Jimun, mengenal Islam, menjadi Ayana, hijrah, rencana Allah, dan perjalanan masih berlanjut. Nah, jadi buku ini kawan menceritakan tentang Ayana dari kecil hingga dia menjadi seorang mualaf ya. Tapi bukan itu aja, serunya buku ini menceritakan tentang pertemuan ayah dan ibunya, seperti cerita Korea drama ini. Jadi ayahnya itu berasal dari keluarga yang terpandang dan pelajar gitu. Dia menyukai ibunya, tapi ibunya Ayana ini nggak langsung menerima cintanya. Dan serunya ketika ayahnya menelepon ibunya itu nggak diangkat, sampai si ayahnya Ayana ini naik ke atap rumah ibunya Ayana, lantai 2, untuk menyatakan perasaannya. Dari situ ibunya Ayana itu yakin bahwa ayahnya benar-benar serius untuk menjalin hubungannya. Nah, itu serunya yang dari buku ini ya, jadi kawan bisa baca nanti. Dan di awal buku ini kawan menceritakan sisi haru dari Ayana sewaktu lahir. Sebenarnya keluarga besar Ayana itu mengharapkan anak pertama itu laki-laki, tapi yang waktu lahir ternyata anak perempuan ya. Jadi waktu lahir di rumah sakit itu Ayana yang masih kecil bayi dan ibunya itu ditinggal berdua sendirian di rumah sakit. Jadi nggak bisa membayangkan bagaimana juga ya perasaan ibunya ya setelah melahirkan, ditinggal sendirian, sedih, nangis. Iya pasti ceritakan dari situ. Dan sejak saat itu ibunya berjanji bahwa akan selalu menjaga Ayana dan tidak akan membiarkan Ayana nanti direndahkan oleh siapapun. Dan lanjutlah dari Ayana ya sampai berumur 7-8 tahun itu dia udah mulai mengenal Islam karena kakeknya dan juga pamannya itu bekerja di luar negeri. Jadi setiap pulang itu suka dongeng Ayana tentang kehidupan di berbagai negara itu. Dan waktu itu lagi rame-ramenya perang di negara Timur Tengah, di Irak gitu ya. Kakeknya menceritakan bahwa budaya Timur Tengah itu wanita memakai jilbab, dan di keluarga Ayana itu sesuatu yang asing banget gitu. Apalagi keluarga Ayana kan tidak mengenal agama atau bisa dibilang ateis gitu ya. Jadi sejak umur 7-8 tahunan itu Ayana mulai tertarik tentang dunia Islam. Dia mencari menggali sendiri tentang Islam.
Dan di Korea Selatan kawan, itu mencari berita tentang Islam tuh nggak semudah di Indonesia gitu ya. Dan Ayana yang masih kecil itu mencari informasi Islam itu melalui internet gitu kan, pakai bahasa Inggris, jadi dia pakai kamus karena bahasa Inggrisnya waktu itu belum lancar gitu. Kalau sekarang beliau udah mahir. Dan diceritakan di bukunya ketika masa SMP ini, kalau Ayana kan emang udah terkenal dari yang suka belajar, orangnya kritis ya, dan juga ada keras kepala kalau nggak sesuai dengan idenya gitu. Pernah suatu ketika di masa SMP itu ada guru yang bernama Ibu Ham ya, waktu itu lagi rame-ramenya pemilu. Nah, guru itu memasukkan pandangan politiknya ke siswa-siswanya. Nah, si Ayana itu nggak setuju, jadi dia mengkritik si ibu guru tadi di depan kelas. Sejak itu sering terjadi pertengkaran sengit antara Ayana dan gurunya itu. Tapi Ayana udah berdamai dengan gurunya, juga Ayana udah menyadari seharusnya kalau dia mau menyampaikan pendapatnya harusnya nggak di depan umum, juga pasti itu melukai dari harga diri dari seorang guru. Dan akhirnya udah mereka berdamai. Oke, di Korea Selatan itu persaingannya ketat sekali ya, baik itu pendidikan, kerjaan gitu. Jadi Ayana itu benar-benar berusaha keras ya. Kalau Ayana merasa depresi atau stres ya, dia tuh larinya pergi ke masjid sana. Beda ya kalau aku paling ya seringnya paling ya nonton film atau cari makan kalau gitu ya. Makan pedes atau apa gitu. Di sini kalau Ayana ini pergi ke masjid, dia itu merasa tenteram gitu. Dan di kumpulan masjid itu dengan Farah, dan sekarang udah menjadi sahabatnya gitu ya. Dia banyak sharing tentang Islam bagaimana gitu. Dan ketika Ayana udah yakin selama berjalan kurun waktu itu, pada tanggal 29 April 2012 Ayana menjadi mu'alaf atau menjadi muslim gitu ya. Dalam 1 tahun Ayana itu enggak menyampaikan ke keluarganya dan juga teman sekitarnya gitu ya. Dia menjaga rapat-rapat itu, dan akhirnya waktu lulusan udah mau sampai, dia mengutarakan kepada orang tuanya bahwa dia menjadi muslim. Dan apa yang terjadi? Ternyata keluarga besarnya marah juga ya. Sejak saat itu support keuangan untuk Ayana itu di stop ya. Jadi dia mau lulus di stop itu keuangannya, nggak ngebayangkan juga. Dan juga teman-teman sekitarnya udah mulai menghindari dia gitu. Namun dari kejadian itu semua itu nggak membuat semangat Ayana surut untuk mempelajari Islam ya. Jadi dia tetap akan melanjutkan studi tentang Islam ini. Dia bertanya-tanya sama sahabatnya gitu. Sebenarnya dia ingin melanjutkan ke Mesir, cuman waktu itu karena masalah keamanan di negara sana, jadi dia batalkan. Dan dia sharing sama teman-teman di situ, dan dia akan berhijrah ke negara Malaysia dalam kondisi yang nggak disupport lagi ya keuangan. Jadi Ayana ini berpikir bagaimana sih nanti dia untuk mencukupi kebutuhan di sana. Dari dia menjadi guru tutor matematika, pelayan restoran, hingga menjadi pekerja di kantor gitu, dia jalani semua dalam 3 itu. Kesel ya, capek ya dalam 2 tahun. Akhirnya uangnya yang dia kumpulkan dirasa cukup, dan dia pergi ke negara Malaysia. Nah, ternyata hari berganti ya, bulan-bulan, uang yang dikumpulkan Ayana selama 2 tahun itu nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selama 3 minggu terakhir di sana itu dia stres banget, depresi banget. Dia sambil merung tiap malamnya mikirkan, ya Allah, kenapa aku udah pergi meninggalkan Korea untukmu, meninggalkan keluarga dan temanku hanya untukmu, tapi kenapa hidupku itu susah. Dia pernah berkata seperti itu ya. Sampai ibunya ini merasa gitu, namanya juga seorang ibu ya, pasti ada firasat ada apa-apa dengan anaknya. Jadi selama 1 tahun ibunya datang ke Malaysia untuk menjenguk si Ayana ini. Dan Ayana di sini dalam kondisi yang sangat kurus sekali dan tidak bahagia. Datang dia sedih, nangis iya. Dan ibunya bilang, Ayana, kamu harus kembali ke Korea ya, Korea Selatan. Kamu di sini gagal, kamu tidak bahagia. Dan saya itu sejak masa-masa downnya Ayana, jadi dia iyain aja. Jadi sebelum Ayana pergi ke Korea ya,
dia mau berkunjung ke Indonesia karena di sana ada teman-temannya. Jadi Ayana sebelum pergi ke Malaysia, Indonesia, dia itu baru bikin akun Instagram untuk mengenal budaya-budaya yang ada di sana. Jadi dia berteman-teman itu jadi melalui Instagram itu. Nah, ya itulah manfaat dari teknologi ya, kita harus bisa mengikutinya. Dan akhirnya dia berkunjung ke Indonesia, dan sebelum perjalanan ke Indonesia dia menerima email dari TV swasta ya, yang kalau nggak salah itu Net TV ya. Dia diundang di sana untuk mengisi program acara tentang perjalanan dia menjadi mu'alaf. Sebenarnya Ayana ini sudah pernah diundang di televisi Malaysia menceritakan kisah hidupnya, cuman tahu sendiri ya, beda ya antara Indonesia sama Malaysia itu nggak seantusias di Indonesia, jadi kurang ada gregetnya. Kalau beda, kalau Indonesia ini ceritanya dia dari diundang satu TV itu langsung diundang berbagai TV gitu, jadi dan sampai dia itu viral gitu ya, dan dia itu merasa sangat spesial banget diundang di Indonesia gitu, jadi sampai senengnya dia tinggal di Indonesia. Dan akhirnya dari situ dia memperoleh pendapatan, dan akhirnya dia menyadari, oh mungkin ini udah jalan dari Allah, udah rencana dari Tuhan bahwa ya akan stay di Indonesia gitu ya, untuk dalam tentang Islam dan juga tentang pekerjaannya gitu. Dari situlah dia mengenal beberapa artis ya, dari Dewi Sandra ataupun dari Dian Pelangi gitu, hingga dia dipertemukan dengan kosmetik Wardah hingga sampai saat ini. Dan di tahun 2019 ini Ayana sangat bahagia sekali karena di luar pemikirannya akhirnya dia bisa berumroh. Ditambah lagi adiknya yang bernama Sungwook ini, Sungwook dan adiknya yang bernama Sungwook atau Aidin ini ya, yang nama baru itu menjadi mu'alaf. Nah, sebenarnya untuk hubungan adiknya dengan Ayana itu enggak dekat dulu ya, jadi mereka itu berbeda karakter. Jadi kalau adiknya dulu suka main dan Ayana suka belajar gitu. Dan pernah, ini lucunya si Ayana ini ya, dia ceritakan dalam bukunya sangat konyol sekali. Jadi kalau nggak ada ibunya, kalau menjaga, dia juga kadang kalau nakal dia dipukul itu. Oke. Dan kawan, Ayana merasa bahagia sekali di situ, dan dia nggak sampai bisa berkata-kata hingga suatu saat dia bertanya sama adiknya, kenapa kamu mau menjadi muslim gitu. Dan adiknya Aidin ini menjawab, because of you, jadi karena Ayana. Jadi Ayana dulu terkenal agak sadis kalau di mata adiknya, dan sekarang Ayana di mata adiknya itu sisi yang positif, suka senyum gitu. Dan itu kawan, review tentang buku Ayana Journey to Islam. Jadi setelah baca buku ini ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Ayana kepada pembacanya, yaitu ikuti kata hati, belajar terus, jangan menyerah ya. Menuntut ilmu itu suatu kewajiban ya. Ilmu apa aja yang di sini digambarkan, dari ilmu profesi, ilmu sains, apalagi tentang ilmu syar'i keagamaan, itu penting sekali. Dan juga jelajah dunia itu perlu. Yang penting aman di kantong ya kawan ya. Kalau nggak aman itu bahaya juga. Jadi itu beberapa pesan yang tersirat di buku ini. Dan kawan, ngebahas tentang negara Korea Selatan ya, sebenarnya aku kemarin itu ngefollow beberapa dari selebgram atau youtuber yang sangat tertarik tentang dunia Islam dan sekarang menjadi seorang mu'alaf ya. Kalau kawan udah tahu, itu ada salah satunya dari Korea Selatan, selebgram yang bernama Ujung Opa ya. Dia kan ngefans banget tuh sama Sephen Gambus. Dia itu sangat mahir bahasa Indonesia karena pernah belajar di Indonesia dan menjadi youtuber sampai akhirnya dia menjadi muslim gitu. Dan ada lagi youtuber yang gue suka, yaitu Daud Kim. Ini juga sempat viral di pemberitaan di Indonesia. Dia sebelum menjadi mu'alaf, dia sering membuat konten tentang Islam. Nah, ceritanya dia tertarik tentang Islam itu ketika dia juga datang ke Indonesia, di Jakarta sana. Dia sebenarnya seorang penyanyi gitu ya, dia ingin promoin itu musiknya. Dan dia di Jakarta, dia bertemu dengan wanita yang pakai jilbab. Kita tahu sendiri ya keadaan Jakarta gimana, awalnya kan panas gitu ya. Jadi Daud Kim ini bertanya kepada wanita di sana, kenapa kamu pakai jilbab, apakah ada yang
memaksamu. Dan wanita itu menjawab, tidak, ini tentang tuntunan agama saya dan untuk melindungi saya gitu. Jadi sejak saat itu Daud Kim itu tertarik dan mengulik-ngulik tentang Islam. Nah, serunya di sini aku suka kontennya itu kawan, ketika ada Q&A ya, tanya jawab sesama teman dia muslim, padahal dia sendiri belum muslim waktu itu, dan dia suka jelajah di negara muslim. Nah, itu, dan dia di sini bahasanya pakai bahasa Inggris yang membuat dia sangat viral itu. Dan juga ada YouTuber Korea yang aku ikuti, namanya This Young Words ya, This Young Words. Jadi namanya itu, ini ceritanya beliau ini suka ngevlog di negara Timur Tengah sana, dan dia juga sudah berumrah waktu sesudah menjadi mu'alaf, dan dia memakai bahasa Arab itu yang serunya gitu. Nah, bagiku itu sangat seru kawan ya. Notabene aku yang agama muslim dari kecil, jadi untuk menambah pengetahuan tentang agama Islam itu masih ya landai-landai gitu-gitu aja. Jadi perjalanan dari beberapa mu'alaf Korea ini sebenarnya bukan hanya dari mu'alaf Korea aja ya, cuma banyak mengajarkan bahwa mereka aja yang baru masuk Islam gitu ya, dengan semangatnya, dengan giginya mereka ingin menambah pengetahuan Islam. Dan kenapa aku yang gini-gini aja, jadi ini memberi sebuah kisah inspiratif banget untuk aku gitu ya. Oke kawan, itu tadi pembahasan tentang buku dan juga agak melenceng ya, mu'alaf dari Korea Selatan. Oke, semoga apa yang aku sampaikan memberi manfaat, dan aku mohon maaf bila ada kata-kata yang salah aku ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.